Shalom Bapak Ibu semua. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah bagaimana Al-Quran, kitab suci saudara-saudara kita yang dari Islam itu bisa menjadi satu kitab atau satu buku. Jadi mungkin berbeda dengan yang dipahami oleh sebagian orang. Sebagian orang mungkin memahami bahwa Al-Quran itu diturunkan utuh satu kitab dari surga, tanpa cacat, tanpa ada intervensi manusia, sempurna, terjaga keasliannya dan keutuhannya. Namun faktanya bukan begitu Bapak Ibu, bahwa Al-Quran itu bisa menjadi satu buku, itu dikumpulkan dari tulisan-tulisan yang ada pada tulang-tulang, pada kulit, pada batu putih lunak, pada pelepah kurma, dan dari hafalan para penghafal Quran, yang mana mereka juga tidak menghafal semua ayat-ayat yang pernah diturunkan melalui Nabi junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam. Nah, mau tahu ulasan lebih lanjut? Tunggu video ini. Di dalam Sahih Al-Bukhari hadis nomor 4603 dan hadisnya adalah hadis yang sahih, telah menceritakan kepada kami Musa bin Isail dari Ibrahim bin Sa'd, telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari Ubaid bin As-Sabah bahwa Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu ia berkata, Abu Bakar mengirim para korban perang Yamamah kepadaku, dan ternyata Umar bin Al-Khattab ada di sisinya. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Umar mendatangiku dan berkata, mayoritas korban perang Yamamah adalah para penghafal Al-Quran. Dengan gugurnya mayoritas penghafal Al-Quran, maka aku khawatir sebagian besar Al-Quran juga akan hilang. Maka aku berpendapat sebaiknya Anda segera memerintahkan guna melakukan dokumentasi Al-Quran. Maka aku pun bertanya kepada Umar, bagaimana kamu akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah? Umar menjawab, perkara ini demi Allah adalah ide yang baik. Umar selalu membujukku hingga Allah memberikan kelapangan dadaku. Dan akhirnya aku sependapat dengan Umar. Zaid berkata, Abu Bakar berkata, sesungguhnya kamu adalah seorang pemuda yang cerdas. Kami sama sekali tidak curiga sedikit pun padamu. Dan sungguh, kamulah yang telah menulis wahyu untuk Rasulullah. Karena itu, telusurilah Al-Quran dan kumpulkanlah. Zaid berkata, demi Allah, sekiranya mereka memerintahkanku untuk memindahkan gunung, niscaya hal itu tidaklah lebih berat daripada apa yang mereka perintahkan kepadaku, yakni dokumentasi Al-Quran. Zaid bertanya, bagaimana kalian melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah? Ia menjawab, demi Allah, itu adalah kebaikan. Abu Bakar terus membujukku, hingga Allah pun memberikan kelapangan dadaku, sebagaimana Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Maka aku pun mulai menelusuri Al-Quran, mengumpulkannya dari tulang-tulang, kulit-kulit, dan dari hafalan para qori. Dan akhirnya aku pun mendapatkan bagian akhir dari surah At-Taubah bersama Abu Kuzaimah Al-Ansari, yang aku tidak mendapatkannya pada seorang pun selainnya, yakni ayat, sungguh telah datang pada kalian seorang Rasul dari kaum kalian sendiri, yang sangat berat olehnya kesulitan yang menimpa kalian, hingga akhir surah Al-Baqarah. Lembaran-lembaran Al-Quran itu pun tetap tersimpan pada Abu Bakar, hingga Allah mewafatkannya. Kemudian beralih kepada Umar semasa hidupnya, lalu berpindah lagi ke tangan Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu. Nah, mari kita analisa perkataan Umar berdasarkan Sahih Al-Bukhari 4603 Bapak Ibu. Umar berkata, mayoritas perang Yamamah adalah para penghafal Al-Quran. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, perang Yamamah adalah perang antara Abu Bakar dengan Musailamah pada tahun 632 Masehi. Nah, dengan gugurnya mayoritas penghafal Al-Quran, maka Umar berkata, aku khawatir sebagian besar Al-Quran juga akan hilang. Ini berarti bahwa penghafal Al-Quran tidak menghafal seluruh ayat Quran itu, Bapak Ibu. Kalau saja penghafal Al-Quran itu hafal semua surah yang ada di dalam Al-Quran, tidak perlu harus 2 atau 10 orang. Satu orang pun kalau memang benar-benar bisa menghafal semua Quran surah itu, harusnya ini tidak menjadi masalah besar bagi umat. Nah, kita lanjut dengan analisa perkataan Zaid. Zaid berkata, demi Allah, sekiranya mereka memerintahkanku untuk memindahkan gunung, niscaya hal itu tidaklah lebih berat daripada apa yang mereka perintahkan kepadaku, yakni dokumentasi Al-Quran. Nah, ini berarti bahwa pendokumentasian Al-Quran itu sangat sulit sekali. Kembali lagi, kalau saja penghafal Quran itu hafal semua Quran surah, sudah pasti tidak akan menjadi masalah besar untuk mengumpulkan atau mendokumentasi Al-Quran itu.
Karena satu orang saja pun penghafal Quran, kalau dia hafal semua, maka pendokumentasian Al-Quran itu bisa dilakukan Bapak Ibu. Nah, kemana implikasinya? Kita lihat, dia menelusuri Al-Quran, mengumpulkannya dari tulang-tulang, kulit-kulit, dan dari hafalan para qori. Dan lihat, akhirnya Zaid mendapatkan bagian akhir dari surah At-Taubah bersama Abu Khuzaimah yang tidak dia temukan dari orang manapun. Nah, dari sini kita lihat bahwa penghafal Al-Quran pun ternyata tidak hafal surah. Terbukti bahwa ada surah yang mereka temukan dari Abu Khuzaimah. Nah, literatur pendukung lain adalah dari Sahih Al-Bukhari 4311. Lihat di sana bahwa Zaid berkata, "Aku kumpulkan Al-Quran yang tertulis pada kulit, pelepah kurma, batu putih lunak, dan juga dada," atau maksudnya hafalan para sahabat. "Hingga aku mendapatkan 2 ayat dari surah Taubah berada pada Khuzaimah, yang tidak aku temukan pada sahabat manapun." Nah, terlihat jelas Bapak Ibu bahwa Zaid mengumpulkan Al-Quran itu dari batu putih lunak, dari tulang-tulang, dari kulit-kulit, dari pelepah kurma, dan dari hafalan para qori dan sahabat. Dan terlihat juga bahwa bagian akhir surat At-Taubah itu hanya didapat dari Abu Khuzaimah Al-Ansari. Dari sini penghafal Quran dan para sahabat pun terlihat bahwa mereka tidak hafal semua Quran surah yang pernah diturunkan melalui Nabi junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam. Nah, dengan mengetahui hal ini Bapak Ibu, bagaimana respon Anda dengan peristiwa pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh Zaid yang diinisiasi oleh Umar bin Khattab? Nah, apakah besar kemungkinan banyak Quran yang hilang dan tidak ditemukan? Silakan tuliskan komentar Anda untuk itu dan hubungkan dengan kelestarian dan keutuhan dari kitab suci saudara-saudara kita dari Islam. Dukung terus channel Tidak Biasa, channel edukasi Kristen dan Murtadin bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tetapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.